Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih tentang masalah kecintaan kepada dunia. Tanda-tanda kiamat, cinta kepada dunia itu loh. Orang yang pakaiannya itu biasa-biasa saja, tapi berlomba-lomba dalam masalah dunia. Tuh. Ada satu bait syair di sini. Idza azza fid dunya al-adhillau waqtasaba a'azzatha dhullan wasada maswadaha wasada maswadaha. Idza azza fid dunya al-adhillau, ketika orang-orang yang hina, adhillah itu jamak dari dzalil. Ketika orang-orang yang hina itu idh azza fid dunya adhillau, ketika orang-orang yang hina, justru dia mendapatkan kemuliaan dunia. Waktasaba, dan dia berusaha. A'azzadha dhullan, a'azzad, dunia itu akan memuliakan dhullan, satu kehinaan. Wasada maswadaha, maka ketika itu segala kecintaan akan hilang. Hunaka, maka di sanalah fala jadat bisaubiha, maka ketika itu hujan, maka ketika itu langit tidak akan menurunkan hujan. Wala muri'at ardun, bumi tidak akan subur. Wala ikhdarra uduha, dan tidak akan menghijau tetumbuhan. Maksudnya, ketika tatanan kehidupan menjadi rusak, ketika tatanan kehidupan menjadi rusak, maka ketika itu menyebabkan hilangnya kasih sayang. Hilangnya kasih sayang. Terjadinya kerusakan moral dan hilangnya keberkahan hidup. Orang nyari kemuliaan dengan dunia, maka mau tidak mau dia akan menghalalkan segala cara. Ketika dia menghalalkan segala cara, jangankan kepada orang lain, saudaranya dia bantai. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya kasih sayang. Oh kesian ya, ini saudara sekandung. Kalau sama saudara sekandung aja tidak seperti itu, apalagi sama orang lain. Rusak tatanan, kerusakan moral, tidak ada yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, hilanglah rahmatnya Allah. Sekono, paten-patenan mas. Ya. Ada beberapa waktu itu di media sosial nunjukkan salah satu kota yang ada di Jepang. Di Jepang. Nunjukkan di situ ada. Ternyata perempuan-perempuan penghibur itu banyak yang jalan. Nawar-nawarkan dirinya. Padahal itu yang dikatakan Jepang. Di satu daerah di Amerika tadi itu, mereka hidupnya seperti zombie. Jadi jalan derendeng-derendeng gini.
Apa? Overdosis. Kena obat-obatan. Karena apa pertama kali? Al-munafasatu fid dunya. Dan ini pegang yang kunci ya. Semua konflik yang terjadi pasti bukan konflik akhirat, konflik dunia. Kontu menolak tukaran gara-gara apa ya? Makmur masjid itu di makmur no, tidak ada. Kalau masjidnya berpotensi rebutan dari takmir. Kalau berpotensi ya, sing masuk ini tanpa suudon. Tapi masjid sepi. Doanya katakan, kamu ini kenapa tidak hidup ke masjid? Doa mau ke masjid ini? Tidak ada. Makanya setiap konflik yang terjadi di muka dunia ini pasti urusannya urusan dunia. Kalau konflik akhirat, tidak ono. Wis, contoh paling gampang. Orang lumpuh untuk haul akbar, tablik akbar. Bu akbar ono sing sogir berarti ya. Ono sing kobir sing sogir. Itu ya benar. Pernah enggak buyar janjian ate bacoan? Enggak pernah. Ndak ono, Mas. Tapi lek mulai ke konser senggol bacok. Kenapa? Dunia, bukan akhirat. Makanya kata syair ini, kalau sudah orang-orang yang hina mendapatkan kemuliaan dunia, maka hilang yang namanya kasih sayang, hilang rahmat. Karena mereka semuanya berusaha untuk mendapatkan kemuliaan dunia itu. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi seperti mereka yang sekarang ini mereka dengan dunia. Akhirnya apa? Karena tidak ada kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum fis sama. Tidak ada sudah. Rahmati yang ada di muka dunia ini. Maka sang penguasa dengan semuanya akan rahmat sama dia. Tidak ada. Tidak ada rahmat. Tatanan kehidupan, tatanan moral hilang semuanya sudah. Naudzubillah. Lawang ada kok. Ini bukan di daerah di sini loh. Ada anak nuntut ibunya sendiri. Ibunya yang sudah lanjut usia. Dituntut sama anaknya kok. Dibawa ke pengadilan karena dituntut anaknya nuntut. Tayang no ini. Ya. Waqtasara fil jawabi ala amaratain ma'a syumulis su'ali al-akthar. Waqtasara penjawab dalam sini siapa? Nama ke Jibril. Fil jawab fi amaratain dalam dua tanda apa? Yang tadi itu kemarin berlomba-lomba ya. Saya ketika budak perempuan melahirkan sayyidnya. Ketika orang-orang yang hina, yang pakaiannya tidak sempurna dia pakai, tidak menggunakan sandal kadang-kadang, tapi dia berlomba-lomba dalam dunia. Disebutkan dua itu tok tandanya. Ma'asyumulis su'ali al-aktar. Padahal masih banyak yang ini jawaban itu sesuai kebutuhan. Jadi gini, tadi kan ya ini ya. Kita ini menjelaskan sesuatu yang tidak sampai pada otaknya pendengar fitnah. Anak ngomong. Tahun berapa ini? Tahun 90. Misal. Tahun 90 itu berarti aku kelas piro? Kelas 3 SMP. SMP 3. Ya, kelas 3 SMP. Anak ngomong, kon ndak roh. Kon lek di konco, hatan di luar negeri ndi, iso gawe kotaan kecil ente omong-omongan ngene. Video call. Mulai tadi. Iya mana? Nak masuk dalam akal. Yo opo ceritane? Karena apa? Karena zaman itu udah ada.
Lah Nabi itu jawab, ini Nabi apa? Maka Jibril jawab. Nabi ya. Iya betul. Nabi. Ya, Nabi itu nyingkat. Pertanyaannya, jawabannya 2 tok. Kenapa? Padahal banyak. Karena di zaman itu ya itu tok. Hah? Apa kata Sayyidina Ali? Kalimun nas ala gadri kulim. Ajan ngomong manusia sesuai ukuran otaknya. Ala gadri kulim. Iya. Karena kalau enggak nututi. Makanya kenapa di Quran itu apa? Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Dan lihatlah kepada onta itu bagaimana diciptakan. Kenapa kalau Allah menyebutkan namanya onta? Karena binatang yang familiar untuk orang Arab zaman itu onta. Tidak mungkin. Wa ila zarafah. Apa zarafah itu? Jerapah. Tidak ono. Ngerti ya? Nah, Nabi itu menyingkat 2 jawaban ini karena memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Wong dodolan kerupuk misalnya, lek diceritai masalah bumbune kerupuk seneng. Iya. Iya ndak Beb. Anak senengnya hadis. Ngono lho. Kejebak kan. Subhanallah ya, ada satu orang, itu tahu itu orangnya itu, cinta sama sawah. Aku pernah dilunggui, dia ngomong masalah sawah. Sawah ini, sawah ini. Aku meneng. Sira, iki sing sampel sopo sira. Jadi sawah itu perhitungannya seperti ini. Sawah, anak maklumi. Kenapa? Karena dia seperti, ya wes cinta, Masya Allah. Maksudnya untuk kebaikan. Kalau sudah panen, untuk umum, Masya Allah. Itu Mas. Jadi orang itu kalau ndak ngatur siapa yang diajak bicara, jadi fitnah Mas. Jadi fitnah. Tahun 60, ente mau ke haji berapa bulan? 3 bulan. Itu bukan pulang pergi loh. Berangkat itu, bayang loh ente. 3 bulan berangkat, 3 bulan balik, 6 bulan. Belum manasiknya di sana. Maka lewes orang berangkat haji itu kan katanya, tidak tahu aku katanya, gowo kafan, gowo ini. Takutnya apa? Di tengah lautan mati. Anak ngomong, misal ada orang ngomong tahun 60. Kau nang Mekah ya, iya. Piro ya 3 bulan. Ono. Sangang jam nyampe. Oh, edan iki bisa. Karena apa? Karena lu tuti itu Nah, gitu maksudnya. Nah, Rasulullah itu menyampaikan 2 tanda seperti ini, padahal banyak tanda yang lain karena yang waktu itu difahami oleh mereka ya cuma 2 ini. Wa ma'a annalaha amaratin akhara sigharan wa idhaman. Padahal masih banyak tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang kecil. Seperti apa? Munculnya Dajjal. Apa kata Dajjal itu? Kadzab. Dajjal. Itu sama itu. Karena sering berbohong. Dajjal. Akan munculnya Dajjal. Atau munculnya Imam Mahdi nanti. Munculnya Imam Mahdi. Lah tulisan. Meneng dari kelotok. Walul. Akan munculnya Dajjal, akan munculnya Imam Mahdi, bahkan akan turunnya Nabi Allah Isa. Turun Nabi Allah Isa. Ya biarkan mereka yang mengatakan Nabi Allah Isa disalib gini, benar apa keyakinan mereka? Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak perlu ganggu. Tapi kalau masalah keyakinan, ya kita orang katakan Nabi Allah Isa masih ada. Berada di langit kedua, di akhir zaman akan turun. Saling menghormati, selesai. Yang tidak boleh, kita saling mendukung dalam masalah ketauhidan. Tidak boleh, karena tauhidnya lain sama kita. Tapi salah kampung, bersih-bersih, berseni kampung, kerja bakti, tidak apa-apa.
Nabi Allah Isa akan turun. Bahkan turunnya itu di mana? Di satu tempat di Syria. Ketika apa? Subuh. Sebelum subuh. Turun Nabi Allah Isa. Sebelum subuh turun nih. Tapi tetap Nabi Allah Isa turun tidak bawa syariat. Tetap ikut syariatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti menikah Nabi Allah Isa, mbu mantune sapa kok. Lah iya enggak percaya. Iya. Wa Isa alaihissalam banyak. Imam Mahdi akan muncul, Dajjal muncul. Nanti Imam Mahdi dulu ya. Imam Mahdi dulu, kemudian Dajjal. Dajjal nanti dibunuh oleh Nabi Allah Isa. Gitu. Wa ghairi dalik mimma allafa fi istiqsaihi kutubun mudawwanah. Nah, sebenarnya tanda-tanda yang lain yang banyak disebutkan lah. Tanda-tanda yang lain yang banyak, tapi Nabi menyingkat sesuai kebutuhan lah. Itu. Ngerti maksudnya? Tahdhir al-hadirin wa ghairihim anhuma liiktidha'il hali dzalik. Ya. Sebagai bentuk peringatan bagi orang yang hadir ketika itu atau kepada selainnya, kepada kita. Sampaiannya Nabi itu tentang tanda-tanda hari kiamat itu bukan akan nakut-nakuti, supaya kita waspada akan datang yang namanya hari kiamat. Liiktidha'il hal, yang sesuatu yang pasti hadir akan terjadi. Itu, tidak ada keraguan. Nas'alullah salam al-afiyah. Ada juga lah kiamat suro. Kiamat suro apa? Kematian setiap orang. Idza mata ibnu Adam qad qamat qiyamatuh. Jika ada seorang anak Adam meninggal dunia, berarti telah ditegakkan, telah berlaku baginya kiamatnya. Loh, kiamat suro maksudnya. Ini. Ya. Wala'alla minhum ta'atiya syai'an minhuma fazajarahu anhu. Nah, tujuannya juga apa? Wala'alla minhum, bisa jadi di antara mereka, di antara kita ini, ta'ati syai'an minhuma, melaksanakan dua tanda yang ditunjukkan oleh Nabi. Berlomba-lomba dalam dunia, ini, itu, dan sebagainya. Fazajarahu anhu. Maka Nabi memberikan apa? Peneguran dari perbuatan itu. Itu ya. Nah, kebanyakan memang tanda-tanda kiamat itu sesuatu yang tidak baik. Kebanyakan. Tapi ada juga tanda-tanda kiamat itu yang baik. Apa contohnya? Apa? Orang bangun, banyak yang bangun masjid. Orang banyak bangun masjid. Tapi setelah itu kosong. Lah bangun masjid itu kan api. Memang kebanyakan tanda-tanda kiamat itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kadang-kadang ono juga yang baik. Banyak lah. Sayyidina Ali nyebutkan berapa? 15 sama dia. Di antaranya lagi, suami takut sama istri. Metu dilu di WA. Iya. Duduk sing lanang belanjani sing wedok sing belanjani. La haula wala quwata illa billah. Ditakoni dompete. Aku ndek bojoku dompete. Aduh, jiping cepetan. Ndak ngono kiamat to. Makanya kalau kelihatan orang gitu itu, misalnya ente punya bapak kayak gitu, tegur pelan-pelan. Pak atau Bi, api. Ojo ngono Bi. Engko sak kiamat to Bi. Kok iso? Sampean wedi karo ibu, ojo diwantem. Iya.
Banyak tanda-tanda itu. Dijadikan amanat sebagai apa? Pekerjaan. Amanat, tapi kerjaan. Perlu kan? Aku udah ngomongin kayak sakit tersinggung kok. Nah, usah wis. Kayak ngono lah maksudnya. Ya. Suma intolako kemudian apa? Pergi. Ayat Jibril. Ya. Kemudian apa? Fala bisa zamanan. Kemudian apa? Nabi masih tetap di sana, masih ditunggu sama Nabi. Nah, di sini ini tahu enggak? Nunggunya itu sampai kebongkarnya itu malaikat Jibril ada beberapa. Ya. Di sini ada yang mengatakan apa? Falabistu wajah fi riwayatin Abi Dawud wa Tirmidzi falabistu salasan. Maka aku tinggal di tempat tadi itu tidak berubah salasan 3. Lah 3 ini 3 apa? Fa wahiru annaha salasulayalin. Sampai 3 hari. Ya bukan berarti mau diem gitu enggak ya. Kebongkar itu loh. Kalau itu ada malaikat Jibril. Karena zaman itu enggak mungkin dikatakan 3 jam. Karena apa? Karena zaman itu tidak ada jam. Makanya dikatakan di sini wabahiruhu di syarahnya ya. Wabahiruhu anha salasulayalin. Karena Nabi menyatakan di situ falabithtu talasan. Setelah malaikat Jibril pergi, aku berada di sana 3. Tuh 3 apa? 3 jam. Dono jam dulu itu. Maka dohirnya 3 hari. Sampai 3 hari. Iya. Ini kalau di dalam riwayat Imam Bukhari tidak ada. Tidak ada. Wa qad yunafihi khabar Bukhari. Fa'adbara ar-rajulu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam rudduhu. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari gini. Fa'adbara ar-rajulu. Maka laki-laki yang tanya kepada Nabi itu pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan rudduhu. Kembalikan, panggil orang tadi itu. Fa'akhadu yaruddunahu falam yajidu syai'an. Beberapa sahabat berdiri mau manggil orang tadi itu yang pergi, tapi falam yajidu syai'an, mereka tidak mendapatkan sesuatu pun, orangnya tidak ada. Maka Nabi menjawab, faqala hadza Jibril. Itu tadi malaikat Jibril. Ini cari tidak ada dia. Nah, kalau riwayat Imam Bukhari, riwayat tadi ya Imam Tirmidzi ya. Sama-sama tadi? Nah ini Abi Dawud, riwayat Abi Dawud atau Tirmidzi sampai 3 itu maksudnya apa? 3 hari dohirnya. Tapi kalau lihat Bukhari enggak, setelah pergi disuruhnya dulu manggil sama Nabi, beberapa sahabat berdiri manggil, enggak ada sudah. Ngerti mas? Enggak ngerti? Ya. Sampai nanti ada Sayyidina Umar. Ya Allah, alam bisa. Jadi ente bisa tahu di riwayat ini ya, orang itu akan mendapatkan sesuatu keterangan itu minimal meskipun riwayat Imam Bukhari kudu usaha dhisik. Nabi langsung loh. Nabi kan tahu itu malaikat Jibril. Tidak mungkin Nabi tidak tahu, hasya wa kallah. Tahu Nabi. Tapi kenapa kok Nabi coba panggil dia? Supaya apa? Ada usaha. Setelah itu baru dapat ilmu. Ilmu apa? Kalau yang tanya itu bukan manusia. Yang tanya itu malaikat Jibril. Lebih-lebih kalau riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, 3 hari baru ketahuan. Kalau itu malaikat Jibril. Artinya apa? Untuk mendapatkan ilmu itu tidak bisa instan. Proses. Lama orang cari ilmu itu. Yang instan satu. Buat mie gelas. Itu instan. Kalau ilmu enggak ada. Habib, Ustadz, kalau pondok Ramadan ya pondok Ramadan kok selama 30 hari. Enggak 30 hari kan? Berapa? 20. Enggak apa-apa, bagus. Daripada kosong. Tapi pulang dari pondok Ramadan 20 hari, jangan nyalakan Imam Syafi'i. Iya.
Atau misalnya daurah telung wulan. Salah kabeh. Telung wulan. Lewong meteng dulu duwe anak yo. Lah iya kan? Orang nyari ilmu kan seperti orang punya anak. Ente kalau sudah nuntut ilmu 9 bulan, 10 hari, 9 bulan, 25 hari, itu bagaikan ilmunya ente, ilmunya kita orang, anak bayi. Itu kok gedu loh. Ente sudah berapa tahun? Anak belajar beb 5 tahun. 5 tahun? Iya. 5 tahun ini belajar apa? Alif bata, alif gazo, alif doma, a, i, u. Mane bau cok. Babi. Baru itu. Ngerti mas? Orang kesempurnaan umur berapa? 40 tahun. Nyari ilmu yang ngono. Kan gitu man. Ya alim Masya Allah. Alim allama. Bilang tahun belajar? Tahun. Turun. Makanya kadang-kadang kita orang menggunakan kalimat ngajar itu jangan. Kayaknya tidak pantas ya. Murojaah. Nah itu. Ini ya 3 hari baru itu. Umur biru kan. Kok sampai nonton ilmu toh tidak kesel-kesel lah. Tidak ada kesel ya. Ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.